Ya, ini adalah metode pemilihan jasa ya. Jadi pemilihan penyedia barang jasa itu bisa dipilih metodenya berdasarkan dengan nilai ya. Di sini kita lihat, jadi kalau misalnya nilainya tidak ada batasan nilai ya, misalnya itu di atas 50 juta sampai paling tinggi ya, itu bisa dilakukan aktivitas metode pelelangan, pilihan langsung, penjualan langsung, dan strategi sourcing. Namun kalau nilainya cuma sampai 50 juta, Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat selalu. Kembali lagi kita di materi kuliah tentang teknik pengadaan. Nah, sebelumnya di pertemuan pertama kita sudah banyak membahas mengenai apa itu pengadaan, baik itu di dalam pengadaan barang maupun juga pengadaan jasa. Bahkan juga kita membahas tentang pengadaan di manufaktur atau procurement manufacturing. Kemudian jika kita mengetahui apa jenis-jenis dan juga perspektif manajemen terhadap kegiatan pengadaan. Nah, sekarang kita masuk ke pertemuan yang kedua, yaitu berbicara tentang perencanaan dan pengadaan barang atau jasa. Aktivitas perencanaan ini adalah aktivitas yang penting atau aktivitas di hulu sebelum kita melakukan aktivitas pengadaan. Tentu dengan perencanaan yang baik, perencanaan yang matang, maka hasilnya pun juga akan baik. Oke sahabat Info1, sebelum kita masuk ke materi, silakan Anda men-like dan men-subscribe channel ini. Oke, nah ini adalah siklus pengadaan. Jadi ini pengadaan ini berbentuk siklus. Namanya siklus, dia pasti akan melakukan aktivitas yang berulang ya. Nah, di sini kalau kita lihat ada sekitar 8 aktivitas ya di dalam siklus pengadaan. Yang pertama dimulai dari sini, requirement determination. Jadi ditentukan dulu atau ada kebutuhan untuk melakukan aktivitas pengadaan. Kemudian yang kedua adalah source determination. Source determination adalah tentukan siapa suppliernya. Ya, siapa saja yang bisa memungkinkan untuk melakukan supply dari requirement determination. Kemudian yang ketiga kita lakukan vendor selection. Ya, diseleksi vendor-vendor yang tadi sudah kita tentukan. Ya, mungkin tadinya ada 5, ya kita pilih menjadi 2 ataupun menjadi 1. Kemudian setelah kita tentukan siapa vendor yang sesuai untuk melakukan pengadaan, selanjutnya adalah aktivitas order processing. Maka kita akan melakukan pemesanan barang ya, atau pemesanan permintaan, ada order. Kemudian setelah order processing ini sudah dilakukan, maka kita harus lakukan purchase order monitoring. Jadi dimonitor barang tersebut, bagaimana mulai barang itu dipersiapkan di vendor, kemudian dikirim dan juga sampai ke gudang atau sampai ke perusahaan. Kemudian selanjutnya adalah good receipt. Nah, jadi barangnya sudah sampai ke perusahaan, kemudian kita lakukan aktivitas good receipt. Good receipt ini apa saja? Jadi good receipt ini adalah aktivitas sebelum masuk ke warehouse ya, atau storage. Jadi ada aktivitas penyimpanan. Jadi begini, jadi di good receipt ini bisa dibagi dua, apakah itu disimpan ya di dalam warehouse, di dalam storage, ataupun juga dilakukan konsumsi langsung atau penggunaan secara langsung. Nah, setelah misalnya sudah dilakukan, maka good issue, lakukanlah aktivitas good issue. Jadi setelah good receipt, barangnya diterima, kemudian di issue bahwa barangnya tersebut sudah disimpan dengan keadaan baik di gudang ataupun sudah dapat dikonsumsi. Kemudian setelah good receipt dan good issue, maka aktivitas selanjutnya adalah invoice verification. Jadi diverifikasi tagihan yang datang dari vendor. Kemudian sudah sesuai dengan tagihannya, dengan barang yang diminta, kemudian dengan harganya, kuantitasnya, setelah kita lakukan pengecekan ya dengan 7R ya, rek quantity, rek material, sudah sesuai, maka dilakukan aktivitas payment, pembayaran ya. Nah, ini adalah aktivitas yang berulang. Jadi setelah dilakukan pembayaran, maka kembali lagi ke record determination. Nah, aktivitas yang berulang ini ya, jadi mulai dari record determination, certification, vendor, order processing, ini disebut juga dengan aktivitas purchasing ya, atau dengan aktivitas pembelian. Jadi
Kalau berbicara pengadaan, ya, pengadaan itu adalah suatu aktivitas yang kemarin kita sudah bahas, adalah melakukan aktivitas pengadaan, ya, atau mengadakan barang yang tadinya tidak ada menjadi ada. Kalau purchasing adalah aktivitas rutin, ya, jadi vendornya sudah ada, kemudian dilakukan aktivitas rutin untuk menjalankan siklus pengadaan. Jadi yang tadi sudah dijelaskan di awal, ini pengertiannya masing-masing, ya. Jadi siklus pengadaan atau procurement life cycle, ya, requirement determination, jadi menentukan kebutuhan barang atau jasa yang akan dibeli, ya, berdasarkan dari kebutuhan perusahaan tersebut sesuai dengan SOP atau pedoman permintaan di perusahaan tersebut atau di masing-masing departemen. Source determination adalah mencari perusahaan penyedia barang yang tepat, ya. Jadi dapat mengirimkan inquiry adalah permohonan, ya, permohonan barang atau dokumen harga ke pihak penyedia barang jasa. Kemudian vendor selection, yaitu mencari supplier atau vendor yang tepat. Dan juga di sini akan ada aktivitas negosiasi. Jadi setelah kita mendapatkan source determination, sudah dapatkan vendor-vendornya, maka aktivitas vendor selection itu dilakukan dengan aktivitas negosiasi. Kemudian order processing, ya, order processing, jadi diterapkan permintaannya, ya, sesuai dengan PO yang telah disahkan dan legal untuk diberikan ke pihak vendor sebagai dasar untuk pembuatan produksi dan pengiriman. Jadi lakukan purchase order ke vendor tersebut yang sudah terpilih. Kemudian lakukan purchase order monitoring, ya, jadi memantau perkembangan ordernya atau dilakukan tracking order, ya, dari barang itu keluar dari vendor sampai bisa diterima di perusahaan kita atau di warehouse. Kemudian good receipt adalah penerimaan barang jasa. Jadi kita cek di sini dokumen permintaan kita, ya, dokumen PO dengan barang yang datang ke perusahaan itu apakah sama ataupun berbeda. Jadi good receipt. Kalaupun sama, maka lakukanlah payment, ya, invoicing. Kalau misalnya tidak sama, ya, atau ada perbedaan selisih, maka kembali lagi ke aktivitas awal, yaitu kita klaim ke vendornya, ya. Kemudian terakhir adalah payment, ya, melakukan proses penerimaan dan input data tagihan dari vendor, ya, dan melakukan pembayaran sesuai dengan kesepakatan. Oke. Nah, ini ada tugas mandiri, pelajari SOP masing-masing proses, ya. Silakan Anda cari di internet, ya, ataupun cari di studi kasus SOP pengadaan, aktivitas pengadaan seperti apa, ya, supaya Anda lebih memahami tentang siklus aktivitas pengadaan. Oke, selanjutnya ini adalah tahapan proses pengadaan. Jadi bagaimana pengadaan itu dilakukan dari mulai awal, ya, mulai dari hulu yang tadi sampai ke hilirnya, sampai ke akhir, atau di sini disebut dengan SRM, ya, Supplier Relationship Management. Oke. Nah, di awalnya adalah, di hulunya adalah RKAP, ya, rencana kebutuhan anggaran perusahaan, ya. RKAP ini adalah rencana kebutuhan anggaran perusahaan, ya. Jadi ibaratnya di sini kalau kita lihat ada budget, ya, ada budget, kemudian dia ingin melakukan aktivitas pengadaan. Kemudian masuk ke aktivitas inti proses di pengadaan, itu ada 3, ada perencanaan, ada persiapan, dan ada pemilihan penyedia barang jasa, ya. Kemudian proses sudah berjalan dengan baik, maka lakukan supplier relationship management. Ini adalah di proses hilirnya. Oke. Yang pertama adalah perencanaan, ya. Perencanaannya adalah membuat rencana pengadaan proses RKAP. Jadi kita butuh apa, gitu. Misal kalau di industri butuh mesin apa, ya. Kalau di jasa mungkin butuh pelayanan apa, ya. Contoh misalnya kita butuh mesin, ya, maka lakukan bahwa di tahun ini diperlukan untuk kebutuhan mesin di dalam perusahaan, ya, seperti itu. Kemudian setelah sudah ada kebutuhannya, ya, budgetnya sudah ada, kebutuhannya sudah ada, perencanaan, maka masuk ke aktivitas selanjutnya adalah persiapan, ya. Persiapan ini adalah dokumen pendukung permintaan pengadaan, ya. Jadi di sini kita sudah ingin mengumumkan ke vendor, ya, bahwa tadi kita butuh mesin, maka kita akan memilih vendor-vendor mana yang bisa menyediakan mesin sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, ini sini ada keterangannya, dokumen pendukung permintaan pengadaan apa saja, ya. Yang pertama adalah TOR, Term of Reference atau KAK, kerangka acuan kerja, yang meliputi antara lain
ruang lingkup pekerjaannya, ya, kualifikasi si vendornya, apakah dia harus perusahaan perusahaan multinasional atau perusahaan yang sudah memiliki standar manajemen mutu, ya, jadi ditentukan. Dan spesifikasi teknisnya, nah maksudnya di sini adalah mesinnya mesin apa, ya, dibuat spesifikasi mesin yang kita inginkan. Kemudian juga masukkan HSE-nya, ya, Health Safety Environment-nya plan, ya. Jadi apabila kebutuhan kita tuh bisa mengandung risiko, maka kita harus bisa menjelaskan HSE-nya seperti apa. Kemudian jadwal pelaksanaan kebutuhannya kapan, ya. Jadi mungkin proposal permintaannya itu kapan, ya, proposal dari vendornya. Kemudian persyaratan penilaian kinerja. Nah, ini yang cukup penting, ya. Jadi ibaratnya kita harus memberikan kriteria penilaiannya, ya. Jadi jangan kita melakukan pemilihan vendor yang sepihak, ya. Jadi kita harus memberikan secara objektif. Bahwa misalnya kita bikin aja contoh, misal membuat bobot, ya. Misalnya kita lebih prefer ke HSE-nya, keselamatan kerjanya mungkin 30%. Ya, teknisnya mungkin 20%, ya. Kemudian kualifikasi mungkin 10%. Nah, jadi nanti kita bisa menilai vendor mana yang sesuai dengan kebutuhan kita. Ya. Yang kedua adalah atau yang B, order estimation, ya, atau HPS, harga perkiraan sementara. Nah, ini nanti kita akan bahas apa itu HPS. Intinya HPS itu adalah harga yang kita inginkan, ya, harga yang kita umumkan ke vendor. Misalnya mesin itu butuh harga 10 juta, ya, kita umumkan bahwa harga mesinnya 10 juta, sehingga vendor akan paham bahwa yang kita butuhkan ini adalah mesin yang budgetnya hanya 10 juta. Jadi kalau misalnya ada vendor yang menawarkan harga di atas 10 juta, tentu dia tidak akan terpilih, ya. Kemudian juga kriteria prakualifikasinya, ya, tadi mungkin dengan bobot, ya. Evaluasi teknisnya kita tentukan, evaluasi eventnya, dan purchase requisition-nya, maksudnya cara pembeliannya, apakah kita pembeliannya 1 unit kah atau pembeliannya 10 unit kah. Jadi dijelaskan sehingga vendor pun jelas apa yang dibutuhkan oleh procurement atau oleh perusahaan, ya. Jadi ini di persiapan harus benar-benar jelas, harus mudah dimengerti oleh si vendor. Karena satu hal yang tidak dimengerti oleh vendor, maka kita tidak akan melakukan pengadaan yang baik. Oke, setelah persiapan sudah dilakukan dengan baik, maka adalah pemilihan penyedia barang jasa. Aktivitasnya apa saja? Yaitu adalah mengumumkan, mengundang, ya, mengundang vendor-vendor. Misal tadi ada 5 vendor, kita undang. Kemudian kita lakukan prakualifikasi, kita umumkan bahwa yang terpilih ini, kita butuhnya ini. Nah, kemudian misalnya dari 5 kepilih 2 atau 3, ya, kemudian kita lakukan negosiasi, ya, negosiasi. Oh, dari 3 ternyata yang harga cocok adalah perusahaan A. Ya udah, setelah terpilih maka menetapkan pemenang dan lakukan proses kontrak. Nah, setelah aktivitas ini sudah berlangsung, maka lakukan SRM, Supplier Relationship Management. Seperti di pertemuan awal, bahwa tujuan pengadaan adalah membentuk SRM. Ya, jadi bagaimana kita membuat kontrak yang long term. Misalnya 5 tahun, ya. Jangan kita melakukan aktivitas ini setahun sekali, ya, sehingga itu akan menjadi waste, ya, akan menjadi aktivitas pemborosan. Jadi bagaimana supaya satu kali aktivitas proses pengadaan, selanjutnya yang bergerak adalah aktivitas purchasingnya, pembelian. Jadi tak perlu lagi kita melakukan proses-proses pengadaan dari awal lagi, ya, seperti itu. Oke, nah ini adalah metode-metode pemilihan penyedia barang atau jasa, ya, atau metode pengadaan, ya. Ada 6 metode pemilihan penyedia barang atau jasa. Ya, yang pertama adalah pelelangan, pemilihan langsung, penunjukan langsung, strategic sourcing, cash and carry, dan swakola. Nanti kita akan bahas satu persatu metode tersebut. Namun, aktivitas yang umum yang sering ada di perusahaan adalah strategic sourcing. Kenapa? Karena strategic sourcing adalah ini, ya, dia adalah proses pengadaan yang mengandalkan strategi yang disusun atau ditetapkan melalui proses pengumpulan dan analisa data, penyusunan analisis industri, penyediaan sourcing, guna memenuhi kebutuhan barangnya secara efektif dan efisien dalam hal kualitas, harga, dan waktu. Jadi, strategic sourcing ini adalah yang tadi, yang di slide sebelumnya, bahwa dilakukan dengan suatu strategi, mulai dari perencanaan, kemudian persiapan, sampai dengan implementasi. Itu adalah salah satu kegiatan metode pengadaan strategic sourcing. Ya, ini adalah metode pemilihan jasa, ya. Jadi, pemilihan penyedia barang jasa itu bisa dipilih metodenya berdasarkan dengan nilai, ya.
di sini kita lihat, jadi kalau misalnya nilainya tidak ada batasan nilai, ya misalnya itu di atas 50 juta sampai paling tinggi, ya itu bisa dilakukan aktivitas metode pelelangan, pilihan langsung, dan strategic sourcing. Namun kalau nilainya cuma sampai 50 juta, itu bisa dilakukan dengan cash and carry. Cash and carry itu adalah kita beli seperti kayak kita beli di toko, ya kita beli secara cash dan kita ambil barangnya, ya. Kemudian pelaksananya ini bisa fungsi pengadaan atau panitia, dan ini hanya fungsi pengadaan. Ibaratnya fungsi pengadaan ini adalah dari departemen procurement-nya kalau di perusahaan, ya, atau panitia pengadaan, ya dibentuk siapa panitia pengadaannya, ya. Nah kalau punya langsung side sourcing cash and carry ini adalah bagian procurement-nya, ya fungsi pengadaan. Oke, ya jadi seperti ini. Jadi kalau misalnya punya langsung side sourcing itu harus departemen procurement-nya, ya. Kalau pelelangan langsung itu bisa lakukan dengan departemen procurement ataupun juga beberapa orang yang dipilih, ya seperti itu. Nah ini, ya ini adalah penjelasan mengenai metode pemilihan penyedia barang jasa, ya. Jadi kalau tadi berdasarkan nominalnya, ini kita lakukan adalah metodenya. Jadi pelelangannya adalah melelang, ya. Jadi ibaratnya diumumkan di dalam website atau dalam perusahaan bahwa akan dilakukan lelang produk, kebutuhan mesin, pressing gitu, ya, seperti itu misalnya, atau dibutuhkan jasa untuk kontraktor, ya. Nah itu diumumkan sehingga semua orang tahu. Nah tugasnya adalah ini, ya. Jadi misal untuk pengadaan jasa konstruksi yang kompleks, ya memiliki teknologi tinggi. Jadi ibaratnya kita lakukan bidding, ya, proses adjustment itu ada bidding. Jadi ibaratnya siapa yang bisa melakukan penawaran, ya. Nanti penawaran yang baik, yang bagus itu dia akan terpilih, ya. Yang kedua adalah pemilihan langsung, ya. Pemilihan langsung ini adalah jadi ibaratnya pengadaan jasa konstruksi yang kompleks, teknologi baru dan penyelesaiannya sangat terbatas, ya. Jadi ibaratnya kita pilih langsung, ya. Misalnya ada 5 vendornya, kemudian yang cocok yang A, ya udah tanpa ada negosiasi langsung di pemilihan langsung. Jadi dia ada yang dipilih, ya seperti itu, ya. Kemudian nah ini, ya, mengundang surangnya 5 calon penyedia barang jasa yang terhadap dalam bidding, ya. Jadi misalnya kurang dari 5, ya bisa, atau misalnya lebih dari 5, ya seperti. Jadi nanti yang sesuai ya udah dia dipilih, ya, tanpa dilakukan proses negosiasi, langsung aja terpilih dia. Nah yang ketiga ini ada penunjukan langsung, ya. Ibaratnya tidak ada mengundang vendor, ya. Jadi misalnya contoh kita butuh kebutuhan untuk alat tulis kantor, ya, kertas misalnya, ya, karena kita nggak usah lakukan lelang, ya, kertas saja gitu, ya. Ataupun kita panggil vendornya, kebutuhannya pun tidak terlalu banyak, udah kita langsung aja tunjukkan langsung ke perusahaan PT apa yang produksi kertas, ya. Nah ini dilakukan untuk keadaan darurat, bisnis critical asset, ya. Bisnis critical asset ibaratnya aset yang penting, jadi tidak perlu lagi dilakukan side sourcing. Contohnya apa? Contoh misalnya adalah kita butuh bahan bakar, ya. Bahan bakar kan produksinya Pertamina, ya udah cukup Pertamina saja, tidak perlu kita lakukan pemilihan langsung ataupun side sourcing. Kita undang perusahaan-perusahaan pengelola minyak bumi, ya tidak perlu, ya gitu. Kerjaan lanjutan, gagal lelang, ya, BUMN, kontrak payung, ya, ini repeat order, ya, atau konsultan sampai dengan 12 juta. Jadi ditunjuk saja langsung vendornya. Nah kemudian adalah strategic sourcing, ini yang tadi yang umum dilakukan perusahaan, ya. Jadi dilakukan untuk semua pengadaan barang atau jasa, kecuali pengadaan dalam ada kegiatan jasa konstruksi dan engineering. Jadi kegiatan jasa konstruksi itu tidak bisa digunakan untuk strategic sourcing, dia cocoknya adalah untuk lelangan, ya. Strategic sourcing ini adalah kebutuhan untuk operasional, untuk industri, ya, yang barang yang umum, ya. Kemudian dilakukan oleh fungsi pengadaan. Jadi departemen pengadaan yang melakukan dengan mempunyai kompetensi, ya. Jadi harus melakukan kompetensi strategic sourcing, ya, seperti. Dan ini juga sudah dilakukan dengan undang-undangnya, ya, atau tata kerja organisasinya, seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah cash and carry. Cash and carry, ya tadi, ya ini hampir sama dengan penunjukan langsung, tapi kalau cash and carry ya kita langsung beli, kita langsung cash, kita bawa barangnya, ya. Jadi barangnya ini hanya maksimal 50 juta. Jadi kalau misalnya 50 juta itu tidak boleh dilakukan dengan cash and carry, ya. Ya bisa seperti barang-barang pribadi, ya,
ibaratnya toko, supermarket, bengkel ya, yang ibaratnya tadi kita misalnya beli barang ya yang umum ataupun kertas juga bisa ya, kita beli aja ke toko buku ya, kemudian kita bisa beli, itu namanya cash and carry. Oke, sampai di sini dulu materi kedua atau pertemuan kedua mengenai perencanaan pengadaan. Silakan Anda pelajari kembali karena kita sudah banyak membahas mengenai metode pengadaan, kemudian syarat, kriteria dalam pemilihan penyedia barang jasa. Ini adalah awal untuk masuki ke materi selanjutnya. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sudah nonton video-videonya kan? Sekarang tinggal Anda like, subscribe, dan komen video-video yang sudah saya tampilkan. Apabila menurut Anda ada manfaat dari video-video saya, mohon untuk di-share ke teman-teman Anda. Oke, sampai di sini. Salam industri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.